Kriptografi adalah ilmu yang mengamankan informasi dan komunikasi agar hanya mereka yang berhak menerimanya yang dapat memahami dan memprosesnya. Pada intinya, kriptografi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang, memastikan kerahasiaan, integritas, dan keasliannya. Dari zaman kuno, ketika orang menggunakan kode dan sandi rahasia, hingga enkripsi digital modern, kriptografi telah memainkan peran penting dalam mengamankan pesan, data, dan transaksi. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan untuk melindungi data pun meningkat. Di dunia digital saat ini, kriptografi mendasari segalanya, mulai dari aplikasi perpesanan yang aman hingga perbankan online, komunikasi militer, dan teknologi blockchain. Tujuan kriptografi. Kriptografi bukan hanya tentang menyembunyikan informasi, melainkan tentang memastikan komunikasi yang aman melalui saluran yang berpotensi tidak aman. Tujuan utamanya meliputi kerahasiaan, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi. Hal ini biasanya dicapai melalui enkripsi, yang mengubah data yang dapat dibaca atau plain text menjadi format yang tidak dapat dibaca, yaitu ciphertext. Integritas. Memverifikasi bahwa data tidak diubah atau dirusak selama transmisi. Teknik seperti hashing digunakan untuk memastikan bahwa data tetap utuh. Autentikasi. Mengonfirmasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Tanda tangan dan sertifikat digital membantu memverifikasi identitas pengirim. Non-repudiation. Memastikan bahwa pengirim tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan. Hal ini penting dalam kontrak digital, transaksi keuangan, dan perjanjian hukum. Jenis-jenis kriptografi. Ada beberapa jenis sistem kriptografi, masing-masing sesuai untuk tujuan yang berbeda. Sistem-sistem ini secara umum dapat dikategorikan menjadi 1. Kriptografi symmetric key, juga dikenal sebagai kriptografi secret key. Sistem ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Sistem ini cepat dan efisien, tetapi membutuhkan cara yang aman untuk berbagi kunci antar pihak. Contohnya adalah AES atau Advanced Encryption Standard, yang dalam kasus penggunaannya ditujukan untuk mengenkripsi file atau mengamankan penyimpanan data lokal. 2. Kriptografi asymmetric key, juga dikenal sebagai kriptografi public key. Sistem ini menggunakan sepasang kunci, yaitu satu publik dan satu private. Data yang dienkripsi dengan satu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci lainnya. Contohnya adalah RSA atau Rif Shamir Adleman yang dalam kasus penggunaannya ditujukan untuk komunikasi email yang aman, SSL atau TLS untuk website dan juga tanda tangan digital. 3. Fungsi hash. Hashing mengubah data input menjadi string karakter dengan panjang tetap yang berfungsi sebagai sidik jari digital. Ini adalah fungsi satu arah dan tidak dapat dibalik. Contohnya adalah SHA-256 dan MD5 yang dalam kasus penggunaannya ditujukan untuk penyimpanan kata sandi, verifikasi integritas file, dan penambangan blockchain. Enkripsi versus dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa menjadi teks sandi menggunakan algoritma dan kunci. Dekripsi membalik proses ini, mengubah teks sandi kembali menjadi teks biasa yang dapat dibaca menggunakan kunci yang sesuai. Dalam enkripsi simetris, kunci yang sama digunakan untuk kedua operasi. Dalam enkripsi asimetris, satu kunci digunakan untuk mengenkripsi, biasanya kunci publik, dan kunci lainnya untuk mendekripsi, biasanya kunci privat. Algoritma kriptografi dan kepentingannya. Berbagai algoritma kriptografi memiliki tujuan yang berbeda dan menawarkan tingkat keamanan yang beragam. Beberapa algoritma utama seperti RSA, sistem kriptografi kunci publik yang banyak digunakan. Sistem ini didasarkan pada kesulitan matematis dalam memfaktorkan bilangan prima yang besar. AES, algoritma enkripsi simetris standar industri yang digunakan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan aplikasi untuk mengamankan data. SHA-2, sekelompok fungsi hash kriptografi yang digunakan
untuk menghasilkan sidik jari digital unik untuk verifikasi data. ECC Elliptic Curve Cryptography, metode yang lebih baru yang memberikan keamanan yang kuat dengan ukuran kunci yang lebih kecil, sehingga ideal untuk perangkat seluler dan IoT. Pemilihan algoritma bergantung pada kebutuhan kinerja, tingkat keamanan yang dibutuhkan, dan lingkungan penerapannya. Aplikasi kriptografi di dunia nyata. Kriptografi tertanam kuat dalam kehidupan digital kita, seringkali bekerja di balik layar untuk memastikan keamanan. Seperti pada perbankan online dan e-commerce, enkripsi berfungsi mengamankan informasi pembayaran, transaksi, dan kredensial login. Protokol SSL dan TLS mengenkripsi data antara browser kita dengan website ya. Kemudian, pada perpesanan dan komunikasi, aplikasi seperti WhatsApp dan Signal menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan percakapan pribadi tidak dapat disadap. Lalu, pada penyimpanan cloud, file yang disimpan itu dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak sah dan pelanggaran. Demikian juga dengan pada tanda tangan digital, kriptografi digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas dokumen digital dan pembaruan perangkat lunak. Dan blockchain menggunakan fungsi hash kriptografi dan tanda tangan digital untuk mengamankan catatan transaksi serta memverifikasi identitas pengguna. Kriptografi dalam keamanan siber. Dalam konteks keamanan siber, kriptografi berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap pelanggaran data, mata-mata, dan penipuan. Organisasi menggunakan kriptografi untuk mengamankan database, saluran komunikasi, dan sistem jaringan. Enkripsi memastikan bahwa meskipun penyerang mendapatkan akses ke data, mereka tidak dapat membaca atau menggunakannya tanpa kunci yang tepat. Hal ini menjadikan kriptografi sebagai alat penting dalam mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap undang-undang privasi seperti GDPR dan HIPAA. Evolusi kriptografi. Konsep kriptografi telah ada selama ribuan tahun. Misalnya, pada zaman kuno, sandi Caesar digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirim pesan rahasia. Demikian juga pada Perang Dunia Kedua, mesin Enigma yang digunakan oleh Nazi Jerman berhasil dipecahkan oleh pemecah kode sekutu yang memainkan peran penting dalam mengakhiri perang. Dan pada tahun 70-an hingga sekarang, penemuan kriptografi kunci publik benar-benar merevolusi komunikasi digital yang aman. Saat ini, kriptografi terus berkembang seiring kemajuan dalam komputasi dan kriptoanalisis. Perkembangan komputasi kuantum misalnya menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi kriptografi. Tantangan dalam kriptografi. Terlepas dari manfaatnya, kriptografi menghadapi beberapa tantangan. Contohnya, menyimpan dan mengelola kunci enkripsi secara aman merupakan hal yang kompleks, terutama dalam skala besar. Jika kunci hilang atau dicuri, data terenkripsi dapat menjadi tidak dapat dipulihkan atau disusupi. Kriptografi juga akan menimbulkan kondisi overhead kinerja, karena enkripsi dan dekripsi dapat menghabiskan sumber daya komputasi yang signifikan, sehingga memengaruhi kinerja sistem dalam aplikasi skala besar. Peran kriptografer. Kriptografer adalah spesialis yang merancang, menganalisis, dan juga mengimplementasikan algoritma serta protokol kriptografi. Pekerjaan mereka memastikan bahwa sistem digital tetap aman, privat, dan terpercaya. Dengan ancaman siber yang semakin canggih, permintaan akan pakar kriptografi terus meningkat di sektor-sektor seperti keuangan, kesehatan, pertahanan, dan juga teknologi. Jadi, kriptografi itu seperti perisai tak terlihat yang melindungi kehidupan digital kita, mulai dari email dan transaksi kartu kredit hingga website dan jaringan blockchain yang aman. Seiring dengan kemajuan teknologi, pentingnya metode kriptografi yang tangguh akan terus meningkat. Memahami kriptografi tidak hanya memberdayakan individu dan organisasi untuk melindungi data mereka, tetapi juga menawarkan wawasan menarik tentang ilmu yang memungkinkan komunikasi digital yang aman. Baik kita pengguna internet biasa maupun keamanan siber, kriptografi adalah bidang yang patut dijelajahi dan dihormati.